Sakit Islam Asia rahimakumullah. Saya berani mengatakan panjenengan semuanya adalah dalam kasih sayang Allah rahimakumullah. Karena di masjid ini kula panjenengan ingin mendapatkan yang terbaik, bukan dari pimpinan rumah sakit, bukan dari pimpinan sal atau ruang, tapi dari Allah yang memimpin jagat raya ini. Saudaraku, sepekan yang lalu umat Islam di dunia memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itu diistilahkan untuk perjalanan di waktu malam, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu perjalanan horizontal. Yang di sana dalam ayat 1 Al-Isra itu menyebutkan di bawahnya itu terhadap tanah-tanah masyarakat yang diberkahi. Yang diberkahi. Barokah itu apa? Kalau berlisan Arab adalah ziyadatul khair, ziyadatul manfaat. Jadi kalau orang Islam menyatakan pada suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya semoga keselamatan bagi kalian dan kalian mendapatkan nilai tambah dari keselamatan Anda itu. Barokah itu pertambahan value add dari kebiasaan kita. Orang yang punya lisan, yang lisannya barokah, maka lisan kita itu akan menyelamatkan diri kita, bahkan mendatangkan pahala. Orang yang punya titelnya itu titel yang barokah, maka titelnya itu akan menambah kesalahan bagi orang yang punya titel itu. Orang yang sedang sakit dan sakitnya itu dia senantiasa tidak mengadu terus-menerus pada Allah Ta'ala, maka sakitnya itu akan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Masya Allah, orang Islam yang patuh pada tuntunan agamanya itu adanya enak dok. Nah, terkadang kita ini tidak tahu nilai-nilai kebaikan yang ada dalam tuntunan. Contoh saja misalkan tentang sholat ini. Orang yang sholat berjamaah itu pahalanya 27 lipat dibanding pahala sholat sendirian. Orang yang berada di masjid setelah sholat tahiyatul masjid, ada adzan, antara adzan dan iqamah kata Rasulullah itu waktu yang mustajab. Apa itu? Waktu di mana Allah akan lebih mudah mengabulkan apa yang dimohonkannya. Makanya di masjid-masjid Muhammadiyah itu tidak ada pujian, karena selain Rasulullah itu melarang orang yang bersuara keras dalam masjid. Selagi di masjid itu ada orang yang sedang sholat, maka dibiasakan antara adzan hingga iqamah itu untuk berdoa. La tudra doa bainal adzan wal iqamah. Tidak tertolak doa yang dipanjatkan antara waktu adzan sampai iqamah. Saya contoh misalnya, ada di sini jamaah dokter muda. Panjenengan dengan kepatuhan pada Allah Ta'ala, insya Allah praktek panjenengan akan bermudah. Para dokter senior akan melihat betapa hebatnya para dokter muda itu sudah masuk RSI untuk praktek, namun juga memperhatikan sholat. Masya Allah, memiliki nilai tambah. Ini bagian dari itu. Apalagi kalau kita di sini bisa menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Antara adzan dan iqamah panjenengan berdoa sebisa-bisanya. Bisa pakai bahasa asing, bahasa Arabnya, maupun bahasa Indonesia atau bahasa Madura atau bahasa Jawa, silahkan. Hanya Rasulullah akan menuntun orang yang berdoa itu diawali dengan hamdalah. Setelah hamdalah, kemudian sebutlah Asmaul Husna, Allah ya Rahman ya Rahim. Setelah itu sebutlah dengan menyebut salawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa sahbihi ajmain. Ya Allah, misalkan langsung teruskan. Setelah itu saya praktek di sini merasa senang. Ya Allah, mudah-mudahan kelak setelah saya lulus bisa bekerja di tempat ini. Berdoa semacam itu, kata apa? Di sini Rumah Sakit Muhammadiyah ini seluruh asetnya digunakan untuk dalam rangka dakwah. Dakwah itu apa? Seruan untuk menuju kebaikan dalam tuntunan agama.
dakwah, tabligh, untuk menyampaikan risalah-risalah agama agar orang lain bisa memahami tentang tuntunan agama. Kembali pada pokok persoalan, saudara sekalian, siang hari ini akan saya sampaikan terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Kalau tadi perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu perjalanan horizontal, artinya kita ini dituntun oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik dengan siapapun yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh melakukan kesombongan, tidak boleh melakukan penganiayaan kepada orang lain dan pihak lain. Sehingga apa? Kita umat Islam ini kemana-mana dan di mana-mana menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk orang sekitar. Insya Allah, ini kebaikan semuanya. Panjenengan menghadapi pasien seraya sebelum memberikan pengobatan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, panjenengan memberikan obat, memberikan suntikan dan sebagainya. Insya Allah akan memiliki nilai tambah. Tidak hanya bagi si sakit, keluarganya yang menunggu pun akan merasa mantap. Masya Allah, dokter DSI itu selain sabar, sebelum memberikan obat, sebelum menyuntik, berdoa kepada Ta'ala untuk memberikan yang terbaik. Seluruh aset Muhammadiyah itu digunakan untuk dakwah. Jangankan gedungnya ini untuk dakwah, karyawan-karyawatinya itu semuanya untuk dakwah. Entah dia tadinya Muhammadiyah atau bukan, begitu pulang di rumahnya mereka akan dinilai. Jangan seperti itu. Itu karyawan Muhammadiyah berarti dia Muhammadiyah. Apa? Karakter budi pekertinya akan nampak sebagai umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Itu sudah menjadi ketetapan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, bahwa seluruh aset Muhammadiyah digunakan untuk dakwah. Kita kenal ada TK, sebelum TK ada PAUD, sampai perguruan tinggi, dan itu semuanya untuk masyarakat dan boleh untuk dalam rangka dakwah. Saya dulu ketua cabang Sukun selama 10 tahun. Ada komitmen bersama antara direktur RSIA dengan PDN. RSIA berkenan memberikan penurunan biaya terhadap pasien tertentu yang membutuhkan keringanan biaya. Syaratnya harus datang kepada ketua cabang atau ketua ASIA maupun Muhammadiyah untuk meminta tanda tangan. Saya waktu itu mengatakan, silahkan minta surat keterangan dari RT dan RW. Sama sekali bukan untuk mempersulit pasien, tidak. Hanya pengen bahwasanya RT dan RW itu agar paham bahwa Muhammadiyah melayani masyarakat, tidak pilih-pilih. Tidak milih orang Muhammadiyah kok, tidak milih orang Islam kok. Siapapun yang datang ke rumah sakit akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi pemahaman kita di sekolah juga begitu, mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu juga untuk pelayanan dakwah. Sehingga apa? Bukan melulu profit motif, tidak semata-mata cari keuntungan. Bisa mungkin panjenengan ada yang kuliah di UNMU atau di perguruan-perguruan lain yang memiliki penelitian, bisa diperbandingkan perongkosan dan kegiatan apa yang bisa dilakukan. Akhirnya apa? Masya Allah, yang kuliah di Muhammadiyah bukan hanya orang Islam saja, bukan orang Muhammadiyah saja, orang Nasrani banyak, bahkan orang Hindu. Sehingga secara seloroh banyak orang mengatakan Krismu, Kristen Muhammadiyah. Karena di tempat kuliah itu Muhammadiyah tidak akan pernah menyuruh harus masuk Islam, harus masuk organisasi. Tidak. Apa? Karena itu bakti Muhammadiyah kepada masyarakat Indonesia dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sehingga ada UNMU di daerah Kupang sana, di daerah timur-timur, di daerah Irian Jaya paling timur,
yang mahasiswanya mayoritas non-muslim. Begitulah saudara sekalian, mestinya orang Islam itu bisa mampu tampil di masyarakat sebagai pelahir akhlakul karimah. Orang Islam yang punya pengetahuan tentang aturan dosa. Kalau tutur kata kita menyakitkan orang lain, maka itu dosa. Sehingga apa? Orang Islam dimanapun dia domisili akan bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik diikuti dengan pola tingkah laku yang baik, maka masyarakat sekitarnya akan menilai bahwa kita adalah orang yang baik. Terlebih lagi kalau tangan kita tidak tergenggam. Maksudnya apa? Mudah memberikan infak maupun sedekah kepada orang yang kekurangan. Itu akan dianggap baik. Kalau panjenengan bercita-cita ingin menjadi orang mubalik atau seorang mujahid dalam rangka untuk menyiarkan agama Islam, kondisi diri sendiri dan keluarganya menjadi pokok utama. Tidak mungkin seseorang yang tabiatnya tidak baik, kalau sudah keluarga yang keluarganya tidak baik, tetapi mereka menjadi mubalik, tidak. Ngatur keluarganya sendiri tidak bisa, kenapa harus menyampaikan kepada orang lain? Mat'unya jadi sasaran dakwahnya itu akan geronjal, akan menolak apa yang dikatakan orang yang menjadi mubalik tetapi rumah tangganya ternyata berantakan. Jadi tata dulu akhlak kita untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita. Baru setelah itu semuanya. Saya tahu karena di sini juga ada para mubalik Muhammadiyah. Sehingga apa? Jangan kalian ceroboh berbuat yang tidak baik di hadapan atau di ketahuan orang lain. Tapi berbuat baiklah senantiasa bahwa itu lillahi ta'ala. Sehingga panjenengan nanti lisannya itu berharga untuk menasihati orang lain. Kemudian kalau Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk perjalanan vertikal, itu menunjukkan bahwa manusia itu harus paham dirinya ini adalah ciptaan Allah. Kalau kita tidak memegang aturan tadi urusan horizontal dan urusan vertikal, maka kehidupan kita akan sengsara. Itu persis disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim bilatu anna masuqifu illa bihablin minallah hablum minanas. Nescaya kalian akan terbengkalai hidup kalian selain kalian berpegang teguh pada tali hubungan antar sesama horizontal dan tali hubungan dengan sang Khalik yang ada di vertikalnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan dalam kehidupan bermasyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai kebaikan, baik itu yang horizontal maupun yang vertikal. Insya Allah kula panjenengan sami dengan memperhatikan itu semuanya, itu akan menjadi lebih baik. Berikutnya lagi, mohon waktu sebentar. Bapak Ibu, coba mari kita lihat sholat kula panjenengan itu bagaimana. Rasulullah pernah bersabda, ada umatku yang sholatnya itu 60 tahun tidak diterima pahalanya. Kenapa begitu? Rasulullah menjelaskan, bisa jadi karena rukuknya sempurna, namun sujudnya tidak sempurna, atau sebaliknya, sujudnya sempurna atau rukuknya tidak sempurna. Ditambah lagi, janganlah kalian menjadi orang yang sholat seperti pencuri dalam sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah pencuri dalam sholat? Ada. Siapa dia? Orang yang gerakan sholatnya seperti ayam mencotok makanan. Siapa yang bersani nanti? Orang itu baik buruknya hati dan batinnya kalau sholat sendirian tidak dilihat orang. Kalau sholatnya demikian terus, itu berarti mencuri dalam sholatnya. Masya Allah. Kata Rasulullah, yang akan hilang pertama kali adalah kekhusyuan sholat. Akan tetapi Rasulullah juga berwasiat pada kita semuanya, sebelum meninggal beliau mewasiatkan, ingatlah sholatmu, sholatmu, sholatmu dan pembantumu. Kalau sholatmu itu berarti kita semuanya harus memperhatikan sholat kita, baik itu kekhusyuan maupun tata waktunya kita perhatikan. Yang kedua, kalau pembantumu, kalau kita menjadi seorang pemimpin,
jangan sampai kita menghinakan para pembantu yang telah membantu kita. Orang Islam kalau menjadi kepala atau pemimpin atau ketua, dia tidak akan mengeksploitir anak buahnya. Karena apa? Ada tuntunannya. Dilarang kalian mengeksploitasi anak buah. Jadi pemimpin yang baik. Itu wasiat terakhir Rasulullah. Bahwa saya ingat sholatmu dan pembantumu. Kalau pembantu zaman Rasulullah masih ada perbudakan dengan lafaz budakmu. Budak pada dasarnya hakikatnya adalah membantu juragan. Maka kalau saat sekarang tidak lagi ada budak, maka orang-orang yang membantu dalam kesibukan kita memberikan jalan keluar setiap kesibukan itu. Yang terakhir, saudara sekalian, marilah kita sholat dengan sebaik-baiknya agar apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatin khashi'un. Ibarat yang sholat itu dari ilmu kedokteran adalah darah segar yang dipompakan dari jantung. Sewaktu kita belum sholat, banyak rasa duka, rasa dosa, yang kemudian setelah kita dalam sholat mohon ampunan. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji milikmu, wa bihamdika, dan memuji padamu. Allahumma ighfirli, saya mohon ampunan padamu. Atau subhana rabbil a'la, ya Allah Engkau lah yang mati, saya ini rendah, saya ini sering berbuat kesalahan. Oleh karena itu Rasulullah dalam Al-Quran dalam surah Al-Araf 31, kalau kalian mau sholat, pilihlah pakaian yang terbagus bagi kalian. Jangan sholat, yang penting aku kelabian. Menghadap mertua tidak akan berani, menghadap pimpinan asal pakai baju tak. Tapi menghadap Allah, menuju masjid, kumpul dengan orang-orang banyak jamaah itu, maka pilihlah pakaianmu yang terbagus. Ini diamalkan Rasulullah pada setiap Jumat. Setiap Jumat pagi Rasulullah menuntun bahasanya setiap Jumat pagi mandi besar, yaitu kemudian tidak lupa menggosok gigi, memotong rambut yang mana saja, terus kemudian sebelum berangkat tidak lupa menggosok gigi tadi, berangkat menuju masjid, dan tidak lupa pakaiannya diberi wangi-wangian. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan insya Allah kalau majelis kami bisa melaksanakan tuntunan dan perintah Rasulullah ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa nasir wa la hawla illa billah. Allahumma anta rabbana lan takhalaqtana wa nuru abdika wa bika mutata'a. Ablana min dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujib da'wat laqad hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.